Halo semuanya, jadi hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah memilih teman cuek atau jutek atau sinis gitu. Jadi saya lebih memilih teman yang eh, cuek ketimbang dengan sinis ataupun jutek gitu. Kalau bisa dilihat teman-teman saya seperti Cato, Rido, Faisal, Jeffrey itu wataknya dia sedikit cuek, walaupun nggak cuek-cuek banget tapi mereka kategori cuek gitu, dan saya lebih nyaman dengan teman-teman yang cuek daripada yang jutek atau sinis gitu. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kenapa LLC gratis gitu, kenapa nggak berbayar dan seperti komunitas atau organisasi lainnya yang bisa mendatangkan income. Sebenarnya LLC memang kegiatan sosial kita untuk meningkatkan sumber daya, kemampuan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, dan meningkatkan kemampuan para pemuda atau generasi baru Indonesia. Jadi kegiatan selain pendidikan memang ada wawasan lingkungan. Jadi di situ kita bisa berdiskusi mengenai lingkungan atau kondisi lingkungan yang ada saat ini. Terus pertanyaan ketiga, mengapa LLC selalu berada di weekend atau belajarnya di weekend? Karena LLC disesuaikan dengan kondisi, karena LLC ada membernya dari beberapa universitas. Beberapa universitas ini memang memiliki jurusan berbeda-beda dan jadwalnya berbeda-beda, makanya LLC dijadwalkan di weekend karena memang untuk menyatukan jadwal kita, jadwal kosong kita. Terus ada tanya juga tentang program intensif LLC, bagaimana cara membagi waktunya. Jadi sebenarnya untuk kuliah S2 itu memang banyak kosongnya, makanya saya habiskan waktu untuk di perpustakaan, dan saya masih punya banyak waktu untuk ngajar di kelas intensif LLC setiap harinya gitu. Jadi memang benar-benar saya padetin jadwalnya gitu. Lalu ada yang nanya juga tentang oke, pertanyaan berikutnya, pernah nggak sih Kak Friend ditinggalkan sama teman-temannya dalam kegiatan apapun itu, dari pendidikan waktu SD sampai S2 gitu? Pernah, dulu pernah, sering bahkan gitu. Jadi memang saya selalu membuktikan dengan kegiatan saya. Jadi ketika saya nggak dianggap atau nggak dimasukkan dalam suatu kegiatan, pasti saya ingin meningkatkan kualitas diri. Jadi saya ikut kegiatan-kegiatan lainnya yang membangun diri. Jadi balas dendamnya dengan meningkatkan kualitas diri. Terus gimana sih caranya membagi waktu di kelas intensif? Jadi memang kelas intensif itu, karena kan kuliah saya tuh semester 1 S2 itu sampai semester akhir itu memang banyak waktu luangnya. Jadi saya habiskan di perpustakaan, dan saya memilih perpustakaan juga untuk melakukan kelas intensif LLC. Jadi mereka bisa belajarnya menemui saya di perpustakaan gitu. Jadi saya padati setiap harinya gitu, karena memang banyak waktu luang saya gitu. Lalu bagaimana sih cara menanggapi kalau ada member LLC yang konflik gitu? Pastinya sedih dan harus diselesaikan. Dan saya memilih untuk memanggil yang bermasalah itu, dan saya tanyakan apa masalahnya. Kalau memang bisa mereka selesaikan berdua empat mata, silahkan selesaikan. Kalau nggak, saya turun tangan gitu. Terus pertanyaan berikutnya, tentang keluarga saya gitu. Jadi memang tahun ini saya Lebaran atau Idul Fitri itu nggak sama keluarga gitu. Jadi memang kalau memang keluarganya masih di luar negeri kerja gitu, dan memang di sini ya cuma ada keluarga besar, nenek, bude gitu sih. Untuk keluarga dekat, orang tua gitu, saudara kakak gitu, nggak ada di Indonesia gitu. Jadi ya teman-teman lah, sama teman-teman yang lebih dekat gitu, lebih dekat saat ini gitu. Terus sejak kapan, pertanyaan berikut, sejak kapan Kak Friend putus dibiayain orang tua gitu? Sebenarnya Kak Friend itu udah putus biaya orang tua itu dari 2016 akhir, awal 2017, karena ingat banget waktu itu saya beasiswa S1, lalu saya harus menambah 1 tahun lagi karena saya telat kelulusannya, dan tahun terakhir itu kakak saya harus membayar SPP saya gitu. Dan ingat banget kalau kakak saya itu yang membayar SPP, karena benar-benar orang tua memang pelatihannya keras, disiplin banget masalah semua hal. Jadi memang benar-benar ngelepas ini ya, mendidik anaknya secara disiplin gitu ya. Tapi tetap orang tua bantu sedikit-sedikit lah gitu, bantu dari sedikit gitu. Terus
ada yang nanya terus Kak Fren gimana untuk sehari-hari gitu. Jadi memang saya buka Mahendra Academy, itu di situ ada translator. Jadi ada beberapa dosen yang uh, menggunakan jasa saya mungkin karena beliau sibuk dan padat waktunya, schedule-nya. Jadi ada beberapa mahasiswa juga yang menerjemahkan berkas-berkasnya ke saya gitu. Lumayan ada yang 300 sampai 1 juta nominalnya, dan itu lumayan banget untuk pemasukan saya gitu. Lalu sejak kapan sih Kak Fren mendirikan LLC ya? Sebenarnya di video-video kemarin sudah dijelaskan bahwa saya mendirikan LLC itu tahun 2014 bersama teman-teman saya pastinya gitu. Jadi memang banyak masalah, banyak kendalanya waktu di awal-awal itu, tapi so far so good. Sampai sekarang kita terus berkembang, memperbarui sistem terus gitu. Dan pertanyaan terakhir yang agak bikin saya deg-degan sih, kapan Kak Fren atau rencana Kak Fren untuk menikah. Jadi memang saya pingin karir dulu, sekolah dulu, baru nanti menikah. Ya sekitar 30-an lah, 29-30 gitu. Jangan sampai lewat dari 30. Cuma nanti kita nggak tahu rezekinya, mau jodohnya mau nikah umur berapapun ya kita terima aja gitu. Ya mungkin itu aja untuk hari ini, pertanyaannya sudah dijawab semua. Jadi teman-teman kalau mau bertanya silahkan WA aja ke 08 12 73 45 271, dan silahkan tanyakan apa saja yang berkaitan dengan saya maupun nggak berkaitan dengan saya. Oke, sampai jumpa. Bye bye.